Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CC Karoliane. Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas prediksi soal PPPK Guru PPKN tahun 2023, kompetensi teknis, beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Semoga apa yang kita usahakan nantinya menjadi berhasil di kedepannya. Amin. Marilah kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita mulai. Nomor satu. Krisis moneter pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Krisis itu memukul perekonomian dan usaha di Indonesia. Diambil dari buku Monetary Policy Strategy 2007, karya Frederick S. Mishkin. Krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara. Krisis moneter yang dialami Indonesia sejak tahun 1997 sampai 1998 ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis, disebabkan oleh A. Kurs dolar, B. Fundamental yang lemah, C. Faktor internal dan eksternal, D. Gejolak politik, E. Defisit transaksi berjalan di Indonesia cenderung membesar dari tahun ke tahun. Pembahasannya, akibat dari terjadinya krisis ekonomi pada awal tahun 1997 adalah krisis moneter yang dialami Indonesia sejak tahun 97 sampai 98. Ini ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis, disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu defisit transaksi berjalan Indonesia cenderung membesar dari tahun ke tahun. Faktor eksternal yang mendorong terjadinya krisis moneter adalah finansial di tiga kutub dunia yaitu AS, Eropa, dan Jepang pada paruh kedua dekade 90-an. Karena perekonomian yang dialami Jepang dan proses ekonomi politik penyatuan mata uang Eropa. Kunci jawaban yang paling benar nomor satu adalah C, yaitu faktor internal dan eksternal. Nomor 2, peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nika Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang tidak menjadi latar belakang terjadinya Bandung Lautan Api adalah, saya ulangi lagi, peristiwa yang tidak menjadi latar belakang terjadinya Bandung Lautan Api adalah A. Tuntutan pada masyarakat Bandung dari Brigade McDonald untuk menyerahkan semua senjata dari hasil melucuti senjata tentara Jepang pada pihak sekutu. B. Ultimatum dari sekutu dengan perintah untuk mengosongkan kota Bandung Utara selambat-lambatnya tanggal 29 November 1945. C. Tentara sekutu membagi kota Bandung menjadi dua, yakni utara dan selatan. D. Rencana untuk membangun ulang markas sekutu di kota Bandung. E. Terjadinya kesenjangan ekonomi pada warga Bandung pada masa itu. Pembahasannya, latar belakang terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. 1. Tentara sekutu yang datang dan memasuki wilayah daerah Bandung dengan sikap seenaknya
dan juga semena-menanya terhadap masyarakat Bandung. Dua, tentara sekutu memberikan ultimatum masyarakat dan para pejuang Bandung yang memiliki persenjataan sisa pemerintahan kolonial Jepang untuk dikembalikan ke pihak Belanda. Tiga, tentara sekutu memberikan ultimatum kepada masyarakat yang berada di daerah Bandung Selatan untuk pergi dan mengosongkan daerah tersebut, yang dimana diberikan waktu selambat-lambatnya dilakukan pada tanggal 29 November 1945 dengan alasan keamanan untuk masyarakat Bandung. Empat, tentara sekutu yang berada di daerah Bandung melakukan pembatasan wilayah terhadap daerah yang digunakan oleh mereka di daerah Bandung, yang di mana wilayah tersebut bukan wilayah dari tentara sekutu. Jadi jawaban yang paling benar nomor dua adalah E, yaitu terjadinya kesenjangan ekonomi pada warga Bandung pada masa itu. Itulah yang bukan menjadi latar belakang terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Nomor tiga, Sumpah Pemuda adalah satu tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini dianggap sebagai kristalisasi semangat untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Yang dimaksud dengan Sumpah Pemuda adalah keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan 2 hari, 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Keputusan ini menegaskan cita-cita akan ada tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Keputusan ini juga diharapkan menjadi asas bagi setiap perkumpulan kebangsaan Indonesia dan agar disiarkan dalam berbagai surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan. Tujuan utama Sumpah Pemuda adalah A. Membuat tokoh, saya ulangi, membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. B. Membuat rasa kesukuan kuat. C. Rapat kemerdekaan. D. Mengajukan petisi ke Belanda. E. Memperkokoh suku Jawa. Pembahasannya nomor tiga adalah tujuan dari Sumpah Pemuda diantaranya adalah satu, membangkitkan jiwa dan sikap nasionalisme pemuda-pemuda Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia untuk melawan, mengusir, dan menentang para penjajah. Dua, membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Tiga, memperluas usaha-usaha dan kegiatan agar tercapainya kemerdekaan Indonesia. Empat, menghilangkan rasa kedaerahan yang selalu menjadi penghalang rakyat Indonesia untuk bersatu. 5. Melaksanakan cita-cita untuk mengumpulkan seluruh pemuda Indonesia. Kunci jawaban yang paling benar adalah A. Membuat kokoh dan tebal rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itulah tujuan Sumpah Pemuda. Nomor 4. Indonesia dan Cina kembali bersih tegang. Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, yang salah satunya diklaim Cina mengenai kapal nelayan. Tindakan tegas TNI ini sesuai dengan pengamalan sila ke-A, ke-1, B, ke-2, C, ke-3, D, ke-4, E, ke-5. Pembahasan nomor 4. Butir pengamalan Pancasila. Sila ketiga antara lain sebagai berikut. 1. Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. 3. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 4.
mengembangkan rasa kebanggaan, berkebangsaan, dan bertanah air Indonesia. 5. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 6. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 7. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Jawaban ini sesuai dengan butir-butir pengamalan sila ketiga Pancasila, yaitu sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Kunci jawaban nomor 4 yang paling benar adalah C, yaitu sila ketiga. Nomor 5, tokoh yang mengusulkan agar menandatangani naskah proklamasi cukup Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia adalah A. B.M. Diah, B. Ahmad Subarjo, C. Khairul Saleh, D. Soekarni, E. Sayuti Melik. Pembahasan nomor 5 ini adalah soal tentang sejarah. Soekarni yang berasal dari golongan muda berpendapat bahwa yang menandatangani teks proklamasi tidak harus semua orang yang berada di rapat penyusunan teks proklamasi. Maka Soekarni mengusulkan agar ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Kunci jawabannya yang benar adalah D, yaitu Soekarni. Baik, terima kasih. 5 soal sudah kita bahas. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi usaha yang tidak sia-sia bagi Bapak Ibu untuk belajar lagi. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat untuk berusaha. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.